Ya, welcome Virgo. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soender dan Virgo. Readingan ini untuk kapanpun kalian menemukannya, ya menemukan video ini di beranda YouTube kalian. Atau ya, aku recordingnya dan mungkin uploadnya masih di awal menuju pertengahan April. Virgo di sini kamu punya The Lovers. Lovers aku gak tahu ya. Aku ngerasanya sebelumnya mungkin kamu nggak seklik ini atau nggak secocok ini. Mungkin di kepala kamu masih banyak perdebatan yang akhirnya belakangan ini atau sekarang ini udah ketemu nih jalan keluarnya di mana. Ya kadang mutual understanding atau saling mengerti itu nggak harus sama orang lain, harus dimulai dari diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu udah paham apa yang kamu mau, kamu udah komit buat kejar apa yang kamu mau, aku rasa faktor-faktor eksternal lainnya bisa kamu handle deh. Itu ya udah kayak soal apa yang kamu hadepin di lingkungan kamu atau orang-orang di luar sana yang kamu hadepin. Aku rasa kalau kamu udah mengerti, ya kuncinya itu kalau kamu udah mengerti dengan apa yang kamu mau dan gimana cara kamu mau ngedapetinnya, ya sisanya kayaknya udah apa ya, udah smooth sailing sih, udah nggak akan seribet itu lagi. Kalau aku pribadi uh, ngerasanya sebelum kita bisa ngeyakinin orang lain buat ini tuh aku tuh pengennya kayak gini loh, atau aku tuh pengen pengen bikin ini atau pengen beli ini. Sebelum gitu, kalau akunya sendiri belum yakin ya agak sulit untuk bilang ke orang atau untuk pergi kemana-mana aja kan. Katakanlah banyak cara untuk sampai ke sana. Kitanya udah yakin belum soal tujuannya kita? The Lovers ini eh, biasanya juga soal komunikasi. Gimana cara kamu mengkomunikasikan keinginannya kamu ke orang-orang sekitar kamu. Kalau kamu udah punya keinginan atau cita-cita, ya jangan bikin orang lain salah paham gitu kali ya. Harus clear. Kamu pengennya A, ya udah. Jadi untuk mereka yang punya niat ngebantu kita pun mereka tahu gimana cara ngebantunya. Gak dipersulit gitu orang buat ngebantu kamu. Dan di Crossing the Reading kita punya Knight of Coins. Ada persiapan, preparasi yang harus kamu lakuin. Mungkin jalannya cukup jauh. Mungkin ini bukan cuma urusan sehari dua hari doang. Mungkin ini butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun buat sampai. Tapi yang jelas, kalau ngeliat di sini ini tuh ya ada air to earth. Jadi apa yang tadinya berisik di kepala kamu, kayaknya ada ide gagasan di kepala kamu, sekarang kamu coba untuk bikin ide atau gagasan itu lebih grounded, lebih berwujud, lebih ada. Ya mungkin kalau belum ada barangnya mungkin rencananya dulu, atau ya masukin wishlist dulu gitu, jadi ada, bisa kamu lihat gitu, bisa kamu tangkap dengan indera penglihatan kamu. Soalnya kalau kamu nggak keluar dari kepala kamu, cuma jadi ide atau gagasan di kepala kamu doang, balik lagi, orang juga bingung gitu mau ngebantuin kamu. Itu buat mereka yang mau bantuin kamu ya. Mungkin buat mereka yang, kalau kamu, wah ini kayaknya orang-orang kebanyakanku nggak sesuportif itu, ya mungkin ada keuntungannya gitu. Jadi mereka juga nggak tahu gimana cara mempersulit hidup kamu. Tapi gimana pun kayaknya kalau komunikasi kamu kurang baik dengan orang lain, ya bakal sulit sih. Iya, mau mereka bantu kamu atau nggak bantu kamu, ya kalau komunikasi kamu sama orang lain sulit mah tetap aja hidup kamu bakal sulit. Root of the readingnya ada Five of Wands. Ya mungkin ada apa ya, a battle or struggle teaming up against a common foe. uh, aku rasa bisa jadi ini lingkungan sekitar kamu yang kamu lihatnya kurang kondusif, atau kamu masih bingung di sini teman kamu tuh siapa, atau kamu sendiri masih belum pasti soal apa yang kamu pengenin di sini. Masih banyak uh, pertentangannya di diri kamu atau di lingkungan sekitarnya kamu. Yang jelas The Lovers di sini ya dia arkana ke-6, lahirnya dari 5, tapi 5-nya bukan hero path, 5-nya dari Five of Wands. Ya jadi kejernihan komunikasinya kamu sekarang tuh nggak tiba-tiba jadi jernih gitu, nggak tiba-tiba kamu bisa mengkomunikasikan keinginan kamu dengan baik. Ada banyak pertentangannya di situ, mungkin dari
dari diri kamu sendiri deh, kamu mungkin ada banyak hal yang pengen kamu lakuin atau pengen kamu kejar di saat bersamaan. Tapi kan kalau semuanya pengen kamu kejar, semuanya pengen kamu kerjain, ya kamu malah jadi nggak ngerjain apapun. Iya, jadinya kamunya sendiri harusnya kayak yang tadi aku bilang di awal, harus jelas nih sekarang kamu mau ngapain. Pas energinya ada hanging man, ada perspektif yang berubah dari diri kamu, dari cara kamu ngelihat dunia. Mungkin uh, ya mungkin sebelumnya kamu coba ngerjain banyak hal sekaligus dan ternyata semuanya nggak berjalan lancar, nggak berjalan seperti yang kamu mau, makanya kamu mulai apa ya, mulai berserah kali ya. Kamu tahu nggak semua hal bisa kamu raih, nggak semua hal bisa kamu kejar, makanya sekarang mungkin ya kalau ngelihat Knight of Coins apalagi, kamu coba ngerjain apa yang bisa, apa ya, apa yang bisa kamu kerjain sekarang aja. Nggak semua hal kamu kerjain dan berharap dari akumulasi tindakan kamu tiap hari, keputusan yang kamu ambil tiap hari, dalam jangka panjang itu bakal uh, ngebantu kamu ngeraih apa yang kamu bener-bener kamu pengen pengen di sini. Ya, dan kamu kayaknya udah mulai fokus sama goals yang jangka panjang sih kalau ngeliat Hanging Man. Hanging Man tuh kalau ngomongin sabar, iya dia sabar. Iya dia bisa apa ya? Dia bisa bertahan dalam kondisi sulit sekalipun tanpa tanpa kehilangan apa ya, tanpa kehilangan attitude baiknya. Yang aku pikirin soal Hanging Man adalah kita bersabar dengan sabar yang baik. Kan ada kan orang yang sabar sih sabar, tapi dia sabarnya sambil ngeluh gitu. Sabarnya sambil sambil ngeluh, itu bukan sabar yang baik kalau gitu. Yang aku lihat di sini sabarnya kamu sabar yang baik. Sabar yang nggak ngeluh, sabar yang tetap berprasangka baik soal hari esok. Crowning the reading, kamu punya two of sword. Kamu agak dibilang agak buta mungkin iya, soal kedepannya kamu bakal gimana atau gimana, kamu kayak kamu punya mimpi, kamu punya tujuan yang pengen kamu capai, tapi nextnya setelah ngerjain ini ngerjain apa, kamu cukup buta soal itu. Iya, rencananya ada mungkin buat jangka panjang, tapi buat hari-harinya masih bergelut dengan apa ya, mungkin dengan cucian piring, dengan iya, dengan kerjaan sehari-hari kayak gitu. Aku punya goals, aku punya hal yang pengen ku kerjain, tapi hari-hari tetap kamu harus dealing dengan cucian piring belum kelar, belum cucian baju, belum uh, nyapu ngepel, belum ngurus ini itu, belum masak kayak gitu. Kayak aduh susah nih, padahal gue punya goals nih, padahal ini belum kerjaan. Kalau kerja di ini, hal yang kamu kerjain di luar kerjaan uh, konvensionalnya kamu, di luar kerjaan kantornya kamu, ada kesan kamu cukup ngeblank, ini nextnya gue gimana ya. Yang kalau di titik itu mending kamu, aku rasa mending kamu kerjain apa yang udah jelas aja harus kamu kerjain. Kalau kamu terlalu ngawang-ngawang, terlalu jauh gitu rencananya, agak sulit. Ya sekarang kamu bisanya ngerjain apa, ya udah itu kerjain dulu. Tapi aku harus deadline dari bos belum kelar, ya udah beresin deadline dulu baru kerjain ini dicicil. Soalnya ada Queen of Coins kedepannya. Mungkin kalau ngeliat Hanging Man di sini, dia apa ya, kayak nggak keurus kali ya. Dia pasrah, dia sabar, tapi dia nggak ngurus dirinya sendiri. Kalau Queen of Coins kamu mulai ngerti kalau oh iya gue tetap harus mandi nih. Minimal kayak gitu, diri sendiri tetap harus diurus. Nggak boleh apa ya, nggak boleh terlalu diporsir. Walaupun iya kadang ada saatnya kita nggak bisa apa sih, kalau buat hal yang benar-benar kita inginkan harus ada hal yang kita korbankan, tapi tetap diri kamu sendiri nggak boleh diterlantarkan, tetap harus diurus. Questionernya posisi kamu sekarang ada di tower. Kalau ngeliat tower di sini, ini hal yang terjadi tiba-tiba, mungkin uh, ini arah hidup yang kamu ambil dengan cukup drastis. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu nggak kepikiran buat ngelakuin ini, sebelum-sebelumnya kamu nggak kepikiran buat ngerjain ini bahkan, terus sekarang kamu out of nowhere gitu, kayak yaudah gue kerjain deh, walaupun emang ada harganya. Kayak yang tadi aku bilang, ini jangka panjang nih, berarti ada kebiasaan baru yang harus kamu kerjain, yang harus kamu lakuin di hidup kamu. Ada komitmen yang pada akhirnya
sebelumnya nggak ada komitmen ini, terus sekarang tiba-tiba ada aja, dan komitmennya bukan komitmen kecil, bukan komitmen yang cetek remeh-temeh gitu, enggak, ini komitmen yang besar. Butuh keikhlasan kamu untuk berubah, keikhlasan kamu untuk memulai hal yang baru yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran bakal kamu lakuin. Ya, environmentnya ada two of coins, kamu yang coba juggling, sama kayak two of sword. Mungkin kalau two of sword dia sifatnya lebih ke keputusan, kalau two of coin dia bener-bener literally mungkin ngejuggling budgetnya. Kamu punya budgetnya segini, gimana caranya ini bisa cukup buat ini dan ini, kayak gitu, buat hal yang kemarin biasa kamu lakuin sama hal baru sekarang yang coba kamu kerjain. Wah, itu susah tuh ngejuggling budget kayak gitu, dan apalagi sambil sambil ngurus diri juga ya, diri sendirinya nggak boleh diterlantarin, ada budgetnya juga. Wah, itu agak hektik ya. Ya, dan hopes and fear-nya ada five of cups. Mungkin ketakutannya kamu kecewa kali ya. Ya iyalah, kalau aku rasa kalau ada keputusan yang kamu ambil, apalagi keputusan yang kamu ambil karena kamu punya cita-cita, punya tempat yang pengen kamu tuju, goals yang pengen kamu capai, ya kalau nggak kesampaian ya kamu kecewa. Apalagi kamu istilahnya kayak udah berkorban gitu, udah banyak yang kamu ubah dari hidup kamu untuk sampai ke titik itu, ya kalau nggak kesampaian ya kamu kecewa. Cuma kalau kita lihat kecewanya doang, sulit dong kita buat terus jalan, nggak bisa kayak gitu. Ya iya bakal kecewa, ya iya bakal sedih, apalagi kalau di bawahnya ada two of coin, kita yang tadinya budgetnya cukup buat semuanya, karena ada hal baru jadinya kamu harus sedikitnya mengorbankan supaya hal yang baru ini yang pengen kamu capai ini terakomodasi juga. Iyalah, ada pengorbanannya kan di situ, nggak bisa semuanya kamu penuhin. Cuma mungkin perspektifnya kali, kalau dilihat di sini ada hanging man, perspektifnya kalau kamu bisa menerima kalau masa sekarang ini kamu emang harus sulit dulu, harus kecewa dulu, harus sedih dulu, harus kekurangan dulu untuk dapetin cita-cita kamu, ya kamu mungkin bakal lebih nerima kalau ini proses yang emang harus kamu laluin, harus kamu kerjain. Di atasnya ada nine of cups, dan aku rasa uh, ini bisa jadi kabar baik buat kamu. Iya, soalnya ya ini juga the lovers ya, mungkin ini hal yang benar-benar kamu cintai, bisa jadi orang, bisa jadi hobi mungkin, atau bisa jadi kerjaan yang pada akhirnya nggak sempat kamu prioritasin sebelumnya, atau sebelumnya cuma jadi konsep doang, dan sekarang kamu oke, gue pengen realisasi ini, kerjaan ini, atau orang ini, jodoh ini pengen kamu seriusin kayak gitu. Iya, bakal ada juggling yang tadinya mungkin kamu nggak punya kebutuhan buat kebutuhan kamu semuanya terpenuhi, sekarang bakal ngerasa aduh kok yang ini nggak ketutup ya, aduh kok ini susah ya kayak gitu, kok ini nggak ada waktunya ya kayak gitu. Tapi kalau kamu ngelakuin semua ini dari hati gitu, dari emang atas dasar kamu emang seneng, emang kamu cinta sama apapun yang kamu kejar saat ini, ya nggak apa-apa. Itu ada kebahagiaannya sendiri kita mengejar hal yang benar-benar kita cintai kayak gitu. Iya, ya. Dan pengorbanan apapun kalau kita ngelakuinnya ikhlas kayak gitu, ya nggak akan jadi kurang sih kalau aku rasanya. Iya, ya mungkin kamu bakal sedih, kamu bakal kecewa, ada kemungkinannya kamu bakal ngerasain itu, tapi nggak apa-apa sih. Ya kalau emang kamu sayang, kalau emang ini hal yang benar-benar kamu pengen kamu kejar, ya nggak apa-apa, kejar aja. Gitu kali ya Virgo untuk readingan kamu kali ini. Ya aku mah pesannya good luck aja sih, gitu kali ya Virgo. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, sama subscribe video ini mungkin, dan share juga ke Virgo lain yang kamu rasa butuh pesan ini saat ini. Ya Virgo, readingan kamu di hari Selasa barengan sama Leo, Libra, sama Scorpio. Gitu aja kali ya, kita ketemu di readingan kamu selanjutnya.